Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Java Store Official. Nah, kali ini teman-teman aku mau bahas sesuai dengan janji aku kemarin ya. Aku mau bahas tentang apa sih mitra binaan itu dan apa keuntungannya buat usaha kita, dan juga bagaimana cara-caranya mendaftar menjadi anggota mitra binaan di salah satu BUMN milik pemerintah. Nah, sebelum kalian menyaksikan tayangan ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini ya teman-teman, supaya kita lebih semangat lagi memberikan video-video yang menarik, edukatif, dan juga sangat inspiratif buat teman-teman sekalian. Nah, langsung aja ya teman-teman, aku mau bahas satu persatu tentang apa sih mitra binaan dari BUMN itu dan apa manfaatnya. Banyak banget pertanyaan selama ini. Kok bisa ya ikut pameran atau ikut seminar dengan gratis, malah dapat uang saku dan lain-lain. Nah, kali ini aku mau bahas di vlog kali ini ya teman-teman. Jadi kemarin aku dapet broadcast dari pimpinan dari Angkasa Pura Juanda Surabaya bahwa Angkasa Pura Juanda Surabaya sekarang lagi membuka pendaftaran baru untuk calon-calon mitra binaan di gelombang tahun 2021 teman-teman. Bagi UMKM yang ada di Indonesia boleh banget bergabung. Apa sih sebenarnya manfaatnya kita menjadi mitra binaan? Sebenarnya sih bukan hanya di Angkasa Pura Juanda Surabaya aja, tapi banyak sekali BUMN yang mengeluarkan CSR. CSR itu adalah semacam kayak lembaga gitu ya. Dia tuh menyalurkan dana untuk didistribusikan kepada UMKM menengah ke bawah untuk membantu mereka mengembangkan usaha yang baru dirintisnya teman-temannya. Jadi kayak gitu. Kayak aku kemarin alhamdulillah Java Store itu udah masuk di mitra binaan Angkasa Pura dari tahun 2019 teman-teman. Makanya kemarin kita berkesempatan, sebenarnya untuk tahun ini kita mau diajak kolaborasi di acara Jatim Fair 2020 ya. Karena berhubung ada corona, maka event itu ditunda seperti itu teman-teman. Nah, insya Allah next tahun depan aku bisa ikut bergabung berkolaborasi dengan mitra Angkasa Pura Juanda Surabaya. Nah, teman-teman banyak banget nih yang tanya, Mbak, apa sih manfaatnya kalau gabung di mitra binaan? Seperti yang kalian tahu ya, para UMKM yang ada di Indonesia ini kan rata-rata masih dalam tahap kayak merintis gitu kan ya, sama dengan kayak aku juga merintis Java Store, Java Wooden. Nah, tentunya kan kita pasti butuh bimbingan dong, dan juga yang pasti modal kayak gitu. Nah, di Angkasa Pura ini ketika kita mau mendaftar sebagai mitra binaan, syarat utamanya yaitu adalah kita mengisi belangko untuk berapa sih yang mau kita pinjam di Angkasa Pura Juanda Surabaya kayak gitu teman-teman. Sebenarnya sih ini beda jauh dengan bank-bank konvensional pada umumnya ya. Jadi di Angkasa Pura Juanda Surabaya itu memang uang yang dipinjamkan ke mitranya itu tidak berbunga alias tidak berjasa teman-teman. Jadi ketika saya kemarin mengajukan 50 juta karena plafon tertingginya untuk tahap awal menjadi mitra ada 50 juta, maka kemarin saya itu mendaftar dengan nominal 50 juta. Ternyata yang di ACC itu hanya 30 juta karena saya masih mempunyai pinjaman di lain tempat. Seperti itu teman-teman. Jadi prosesnya sebenarnya sama aja kayak bank-bank konvensional. Ada BI checking, ada kayak seumpamanya apa sih yang menjadi jaminannya itu, bisa pakai sertifikat atau petok D atau juga sertifikat atas nama orang lain, saudara, ibu atau siapapun yang nantinya ada suatu kuasa untuk memakai sertifikat itu untuk dijaminkan di Angkasa Pura Juanda Surabaya. Jadi gitu teman-teman. Tapi enaknya di sini itu kita nggak ada bunga sama sekali. Jadi selama kita meminjam dengan tenor waktu di situ ada tenor waktu 1 tahun, 2 tahun, dan juga 3 tahun. Nah, sesuai tenor itu kita nggak ada bunga sama sekali. Jadi adapun admin itu kembalinya juga ke mitra binaan. Karena kita sering banget diundang kayak acara seminar, terus pameran, itu pasti fee-nya itu diambilkan dari
kembalinya uang dari mitra binaan. Jadi semuanya kalau kita di bank konvensional itu kan ada bunga ya teman-teman. Kalau di Angkasa Pura Juanda Surabaya itu tidak ada sama sekali. Kalau di CSR itu tidak ada. Jadi itu murni pure uang administrasi itu dikembalikan kepada mitra binaan lagi. Dan itu jauh banget di bawah bank-bank konvensional. Gak ada 1%-nya kayak gitu teman-teman. Makanya waktu pertama kali saya tahu menjadi mitra binaan itu, saya benar-benar excited karena saya lagi proses pengembangan Java Store ya waktu itu ya teman-teman. Jadi Java Store ini mau saya ikutkan di mitra binaan. Nah kemudian Java Wooden-nya saya mau ngelink di Pertamina yang ada di Surabaya juga. Jadi biar sama-sama bisa jalan, bisa membantu terus berproduksi seperti itu teman-teman. Jadi memang adanya CSR itu sangat membantu kita dalam mengembangkan usaha yang sedang kita rintis seperti itu teman-teman. Terus banyak banget nih yang tanya, Mbak syaratnya itu apa-apa aja sih? Kalau syaratnya sih sebenarnya sama aja kayak kita pinjam di bank konvensional ya teman-teman. Poin pertama yaitu kalian harus datang ke gedung CSR yang ada di Geraha 1 Angkasa Pura Juanda Surabaya. Nah kemudian nanti di situ ada bagian staf administrasi, dia akan memberitahukan kepada teman-teman sekalian apa aja sih syaratnya. Kalau saya dulu itu syaratnya cuman ngisi formulir, terus surat keterangan usaha, sama persis ketika kita meminjam di bank-bank konvensional seperti itu teman-teman. Nah terus ada juga jaminan. Apa sih Mbak yang dijaminkan sebenarnya? Kalau masalah jaminan sih sebenarnya istilahnya itu memang kita harus menggunakan sertifikat. Jadi memang di situ mirip kayak kita mau pinjam di bank konvensional, tapi di situ boleh pakai sertifikat ibu, keluarga atau handai taulan, boleh asalkan ada surat kuasa bahwa sertifikat itu akan dijaminkan di Angkasa Pura Juanda Surabaya gitu teman-teman. Dan enaknya lagi kemarin kan sebenarnya saya itu pakai sertifikat dari orang tua saya nih teman-teman. Kebetulan kan saya sertifikatnya sudah selesai, sudah balik nama atas nama saya sendiri. Jadi saya tukar punya saya sendiri supaya saya tidak ada tanggungan sama orang tua kayak gitu kan. Dan alhamdulillahnya sangat dipermudah sekali, tidak dipersulit dan prosesnya juga tidak bertele-tele. Jadi waktu itu sebenarnya untuk masuk link di Angkasa Pura itu kan sangat bonafit ya, istilahnya kan Angkasa Pura Juanda Surabaya gitu. Nah waktu itu aku dikasih tahu nih sama teman bahwasanya untuk tahap verifikasi itu memerlukan waktu sekitar 3 bulan. Nah aku waktu itu sebenarnya udah dari bulan Januari 2019 itu aku udah tanya-tanya ke Geraha 1 Angkasa Pura. Tapi karena lain suatu hal, karena sertifikat aku yang belum balik nama, akhirnya aku mengulur waktu sampai akhirnya itu ada di bulan September. September itu aku pas hari Senin, aku inget banget itu ya, aku mengajukan berkas yang udah syarat-syaratnya udah komplit banget. Aku mengajukan berkas dan aku dikasih tahu sama staf administrasi bahwasanya untuk tahap verifikasi itu membutuhkan waktu sedikit agak lama karena ya tahu sendiri dong Angkasa Pura kan banyak banget mitra-mitra yang mau bergabung di Angkasa Pura Juanda Surabaya kayak gitu teman-teman. Jadi terus kemudian kebesokan harinya saya ditelepon dari Angkasa Pura bahwasanya Mbak saya mau survei nih ke rumahnya Mbak, kita dari Angkasa Pura Juanda Surabaya. Dan terus aku kaget dong, loh Mas kan aku baru ngasih berkasnya kemarin hari Senin, belum ada 1 hari, aku bilang gitu. Iya Mbak, kebetulan kita mau survei lokasi di Kertosono, sekalian kita jalan, kita mau survei ke lokasinya Mbak. Dan Masya Allah, qadarullah, alhamdulillah sangat dipercepat sekali. Setelah saya proses survei itu selang 1 minggu, saya dikabarin bahwasanya tanggal sekian Mbak kita mau ada pencairan tahap 3 kalau nggak salah waktu itu. Nanti Mbak Elo datang dan juga membawa syarat-syarat yang kurang-kurang itu. Dan di tanggal itu memang benar-benar kita langsung pencairan teman-teman. Waktu itu ada 20 orang dari UMKM di seluruh Jawa Timur ya, rata-rata sih dari daerah Sidoarjo situ aja. Itu pencairannya
berbeda-beda sesuai dengan kemampuan kita untuk mengangsur, atau ada pinjaman nggak sih kita di luar Angkasa Pura atau di bank lain, atau pinjaman KPR dan lain-lain seperti itu teman-teman. Jadi syaratnya itu memang mirip sekali dengan kita mau pinjam di bank-bank konvensional kayak gitu. Jadi nggak dipersulit sama sekali. Dan ini kemarin saya disuruh untuk menginformasikan kepada UMKM yang mau bergabung dengan mitra binaan di Angkasa Pura Juanda Surabaya. Langsung aja ya kalian buka linknya di www.angkasapurajuandasurabaya.com ya. Nanti di situ bakal ada keterangan apa aja sih syarat-syaratnya untuk menjadi mitra binaan di Angkasa Pura. Kalau menurut aku pribadi, menjadi anggota mitra binaan itu sangat-sangat menguntungkan bagi usaha saya ya teman-teman. Karena saya bisa sampai sebesar ini juga karena berkat dukungan dari BUMN, saya bisa maju, saya bisa berkembang, dan saya bisa lebih baik lagi menjalankan roda bisnis yang sedang saya geluti saat ini. Jadi buat teman-teman sekalian yang mau join dengan mitra binaan di Angkasa Pura Juanda Surabaya, langsung aja ya teman-teman. Nanti aku taruh di box description tentang kontak personnya dan juga link bagaimana masuk di Angkasa Pura Juanda Surabaya. Atau teman-teman boleh nggak hanya di Angkasa Pura Juanda Surabaya, teman-teman boleh langsung ke Pertamina, Pelni atau Pelindo. Itu juga membuka kesempatan bagi UMKM baru yang mau bergabung menjadi mitra binaan di BUMN yang ada di Indonesia teman-teman, kayak gitu ya. Jadi memang kemarin itu saya 2 bulan semenjak bergabung dengan GSR Angkasa, saya berkesempatan untuk menghadiri pameran yang ada di Hotel Novotel. Kebetulan waktu itu adalah pameran Purna Bakti dari Angkasa Pura Juanda Surabaya ya teman-teman. Nah di situ saya benar-benar luar biasa kagum karena banyak banget teman-teman dari negara tetangga, dari Saudi, dari Malaysia, Thailand, Singapura itu jadi satu di situ di seminar Purna Bakti Angkasa Pura itu. Nah kebetulan kita waktu itu memamerkan produk dari Java Wooden. Waktu itu kan kita lagi ngerintis Java Wooden ya teman-teman ya. Nah kebetulan alhamdulillah responnya sangat luar biasa sekali. Banyak yang tertarik dengan produk kita karena kita kan mengangkat tema olah limbah jadi berkah. Nah di situ saya dapat customer dari Arab Saudi. Nah kebetulan kita sama-sama nggak bisa nih bahasa Inggris kan, akhirnya kita pakai bahasa isyarat. Nah maka itu penting sekali juga kita belajar. Kalau kita ikut di event-event internasional, kita tuh penting banget untuk belajar bahasa internasional supaya kita juga bisa lebih enak berkomunikasinya dan juga lancar untuk menghadapi customer-customer baru gitu teman-teman. Jadi itulah pengalaman aku menjadi mitra anggota binaan di GSR Angkasa Pura Juanda Surabaya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau kurang jelas boleh ditanyakan. Nanti saya kasih kontak person saya di description box di bawah ini ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa langsung kontak saya atau saya kasih link langsung dari CS Angkasa Pura Juanda Surabaya. Jadi gitu ya teman-teman, buat kalian para UMKM yang sekarang lagi berjuang di era pandemi, tetap semangat, tetap berkarya, dan juga tetap optimis bahwasanya badai ini pasti akan segera berlalu ya teman-teman. Karena memang COVID ini benar-benar dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya UMKM tapi juga semua lini bisnis merasakan dampaknya dari pandemi COVID-19 ini. Jadi saran aku tetap semangat, tetap berjuang, dan juga selalu berikhtiar. Pasti Allah itu akan memberikan jalan bagi hambanya yang mau tetap berikhtiar gitu ya teman-teman ya. Buat teman-teman semuanya yang sedang lagi nganggur atau belum ada pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan, tetap semangat juga dan jangan ragu untuk mencoba menjadi entrepreneur muda. Karena kalau kita menunggu kesempatan, rasa-rasanya kurang
gitu ya teman-teman. Alangkah lebih baiknya kita menciptakan peluang baru dan membantu pemerintah dalam hal mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia gitu ya teman-teman. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya teman-teman, supaya saya bisa memberikan tips-tips bisnis dan juga pengalaman-pengalaman saya selama menggeluti usaha di dunia vendor selama 6 tahun ini. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel berikutnya.